Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saat hidup kita merasa ada yang tidak baik, maka lihatlah kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masih bermain-main, tidak bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih banyakkah keburukan-keburukan, larangan-larangan Allah yang kita lakukan? Artinya, kalau hak Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bisa dipastikan itu adalah salah satu penyebab kenapa kita selalu merasa tidak baik-baik saja. Padahal harta banyak, kemudian kehidupan lancar, istri baik, ya pekerjaan juga bagus dan lain sebagainya, tetapi rasanya hati ini seperti gundah gulana, galau, tidak karuan rasanya. Maka perhatikanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang membolak-balikkan hati. Perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengalihkan dan memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar tetap terus berada dalam ketaatan kepadamu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, kalau ternyata kehidupan kita masih ada yang membuat kita tidak bahagia, artinya begini, kita sudah berusaha introspeksi diri, ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat. Nah, berikutnya adalah coba lihat hubungan kita dalam hal sosial kepada manusia, terutamanya adalah kepada orang tua, ya. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah orang tua selalu merasa kecewa dengan kita, khawatir kepada kita, sedih atas sikap kita kepada mereka? Ya, banyak hari ini yang tidak menyadari bahwasannya keadaan yang dia rasakan pada saat ini bisa jadi karena hubungan dia dengan orang tua. Padahal orang tua ini harus senantiasa kita perbaiki hubungan dengan mereka. Bahkan kalaulah seseorang sudah bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia membuat orang tuanya tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ridho. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Sesungguhnya ridha Allah adalah ada atau terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Maksudnya, ketika orang tua ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhoannya kepada kita. Manakala orang tua belum ridho, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika orang tua kita masih murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun masih murka kepada kita. Perhatikanlah hubungan kita dengan kedua orang tua. Bahagiakanlah mereka, kirimlah mereka hadiah, dan doakan mereka. Kalau berkata, berkatalah yang baik, jangan menyakiti, ya, dan berbuatlah dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, kita berusaha untuk tidak bermaksiat kepadanya, kita berusaha untuk taat kepadanya,
kemudian hubungan kita dengan orang tua benar-benar kita muliakan, bahkan kita jadikan kedua orang tua kita ini seperti raja ya, bahkan lebih mulia daripada raja. Nah, maka selanjutnya adalah kita lihat hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Ya, ada orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah baik. Ya, kepada kedua orang tua juga sudah baik. Tetapi dia masih mendapatkan hal-hal yang membuat dirinya tidak bahagia. Nah, coba periksa hubungan dia dengan orang-orang sekitarnya. Bagaimana hubungan dia dengan istrinya? Apakah dia pernah menzalimi istrinya? Kemudian apabila seorang perempuan, lihat hubungan dia dengan suaminya. Ya, intinya dengan pasangannya. Apakah selama ini pernah menyakiti dan lain sebagainya ataukah tidak? Kemudian selanjutnya adalah kepada anak. Sudahkah memberikan hak kepada anak kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita masih sering membentak, memarahi, ya, membuat mereka sedih dan lain sebagainya? Kita diperbolehkan kita marah, tetapi marahnya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jangan sampai dengan hal-hal yang kecil kemudian kita mudah meluapkan amarah dan emosi kita, meluapkan emosi dan melampiaskan amarah kita. Ya, ini yang membuat kemudian kita mendapatkan efek buruknya juga. Itu termasuk dari perbuatan kezaliman, yang mana kezaliman itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berefek kepada hati kita, akan mendapatkan ketidakbahagiaan, ya, harta banyak, kemudian pekerjaan lancar, tetapi hati tidak bahagia. Banyak orang seperti itu. Ya, intinya lihatlah hak-hak orang sekitar kita, apakah masih kita zalimi atau tidak. Demikian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas kebahagiaan, di atas ketaatan kepadanya, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat.